ihsan, ya, ataupun kebersamaan manusia itu dengan Allah. Ya. Dari situlah dia akan arahkan siapa yang dicintai. Sehingga ketika ditanyakan bagaimana mungkin orang-orang kafir yang selalu demo besar-besaran, apakah di London, apakah di Italia, di Amerika, ya, membela Palestina, ya. Dan mereka kafir, mereka ya tidak beriman kepada Allah. Maka sungguhnya kecintaan manusia dengan yang baik-baik ini sebelum sebuah keimanan, sebuah wawasan, sebuah keilmuan, sebelum itu semua adalah fitrah. Ya. Maka jika fitrah manusia itu masih baik, maka insya Allah ya, akan mencintai yang baik. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat kafir di Eropa ya, itu karena tuntutan fitrah. Tapi bagaimana mungkin yang di Arab justru sangat benci dengan Filistin? Ya itu nggak jauh-jauh. Ya. Kalau orang Arab, orang Muslim benci dengan Filistin, berarti ada kerusakan dalam banyak hal. Ada kerusakan fitrah, ada kerusakan iman, ada kerusakan hati. Karena itu Al-Quran mengajarkan doa kelihatannya sederhana tapi memiliki makna yang luas. Ya. Fala taj'al fi qulubi. Awalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Tujuan lebih luasnya adalah minta penjagaan hati dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai salah mencintai kelompok manusia atau salah membenci. Seharusnya dicintai malah dibenci, seharusnya dibenci malah dicintai. Alhamdulillah ya, yang terjadi di sebagian Arab ya, tidak saja cinta ya, tapi sampai ikut mendanai apakah biaya perang itu sendiri, apakah uh, menolong orang-orang kafir yang terluka dan sebagainya. Sementara tidak tertarik untuk ya, minimal mencintai kaum muslimin sehingga berdoa, apalagi disuruh menolong, suruh berinfak. Ya. Padahal hadisnya sederhana tapi luar biasa dalam pengamalan. La yuhibbu rajulun qauman illa husyira ma'ahum. Siapapun yang dicintai oleh manusia itu ya, di akhirat bersama orang-orang yang cintailah Allah akan mengumpulkan manusia. Allah a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Alif lam mim shad istilahnya al-huruful muqatta'ah, huruf yang terputus. Pada disebut terputus padahal tulisannya nyambung semua. Memang tulisannya nyambung tapi bacanya seperti masing-masing, ya. Seperti huruf-huruf yang terputus, ya. Jadi bacanya harus alif, ya. Saya baca huruf terputus, ya. Kalau nyambung seharusnya kan seperti orang belum belajar tilawah, alif lam mim shad dibaca alamaso, ya. Kahaya aso, ya. Ama asako. Ini bukan huruf yang sambung menyambung, ini huruf tulisannya aja tersambung tapi bacaannya seperti masing-masing huruf, ya. Jadi alif, ya, harus jelas suara fa-nya. Lam, mim, lam, mim adalah jadi 4 huruf, ya. Lam berarti berakhir dengan mim hurufnya, ya. Lam, mim. Ya, bacanya digunnahkan. Alif lam, tahan sedikit, lam. Karena ibaratnya ada mim ketemu mim, maka harus digunnahkan. Kemudian mim shad langsung, shadnya jadi ada qalqalahnya. Nah, memang secara huruf shad itu ibaratnya berakhiran dengan huruf dal. Shad. Nah, itu cara bacanya. Adapun maknanya tidak ada. Tidak ada maknanya. Tapi bagi orang Arab ini adalah paduan-paduan huruf yang sangat unik. Bagi orang Arab, bagaimana dengan kita? Bukan orang Arab, di mana letak uniknya? Ya. Sudah berusaha untuk menerima info bahwa huruf muqatta'ah itu sebuah kumpulan huruf yang unik. Terima aja infonya. Walaupun kita nggak merasakan keunikannya. Ya. Bahkan kalau kita belajar bahasa Arab pun nggak merasa, karena ya naluri bahasa Arab kita nggak ada. Bahkan sampai sekarang orang Arab yang nggak belajar bahasa Arab pun juga tidak bisa merasakan keunikan huruf muqatta'ah seperti alif lam mim shad. Ya. Tapi yang penting ketika kita sudah mau beriman kepada Al-Quran, itu jauh lebih besar, ya,
lebih istimewa daripada merasakan keunikannya tapi tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ya. Oke, nggak bisa merasakan keunikannya, yang penting hasilnya dibuat unik supaya apa? Supaya beriman kepada Al-Quran. Ya. Pada zamannya banyak bangsa Arab yang mengakui saja, iya luar biasa ini. Ya. Ya. Sebuah surat diawali dengan huruf-huruf, ya, nggak ada artinya tapi indah. Tapi indah hanya di akal, hatinya nggak mau beriman. Kita bukan orang Arab, cukup menerima info, akan meyakini betul ini unik, ya. Walaupun nggak bisa diungkapkan mana letak unik. Ya udah, yang penting kamu beriman. Nah, itulah yang paling penting. Jadi setelah orang Arab dibuat tertarik dengan awal surat Al-A'raf ini, ya, maka ketertarikan itu diisi dengan pesan. Kamu sudah tertarik, pesannya apa? Kitabun unzila ilaika. Inilah Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada wala yakun, maka janganlah ada perasaan di dalam dadamu harajun minhu, ya, terganggu dengan Al-Quran. Itu bihi, agar engkau memberi peringatan dengan Al-Quran itu, wa dzikra lil mu'minin, dan menjadi peringatan bagi orang-orang beriman. Jadi bagi bangsa Arab yang digugah ketertarikannya dengan huruf muqatta'ah, maka dengan kata kitabun yang mereka pahami, Quran ini sebuah kitab. Kitab itu artinya apa? Tulisan atau catatan. Inilah Al-Quran yang tercatat di Lauhil Mahfuz sana. Bagaimana disebutkan di akhir surat Al-Buruj. Ya. Allahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Ya. Quran yang tercatat. Kata Quran sendiri berarti Quran yang terbaca, yang harus dibaca. Bahasa masyarakat disebut ini dokumen, nah, itu langsung meyakini sebagai sebuah referensi bahwa Zionis melakukan apa yang dilakukan saat ini sudah ada dokumennya. Dan dokumen itulah yang akan dipelajari, ya, mau ngapain aja, sehingga sebelum dilakukan maka sudah bisa dikiyapi. Ya, begitulah ketika Allah menyebut ini Al-Quran sebuah dokumen yang otentik, ya, yang dijamin kebenarannya. Berarti sudah seharusnya kata kitabun itu sendiri, ya, membuat manusia meyakini kebenaran dokumen.
Apakah dokumen ini isinya bagaimana menjalani kehidupan dunia? Apakah dokumen ini bagaimana mempersiapkan kehidupan akhirat? Seharusnya begitu memahami kata kitab yang ada di seluruh Al-Quran. Di awal Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raib fiih." Di ayat lain disebut cahaya. "Qad ja'akum minallahi nurun." Jadi variasi-variasi penyebutan itu sekaligus dengan pesan di dalamnya. Jadi kata kitabun saja itu sudah memiliki pesan bahwa Al-Quran ini dokumen yang penting bagi manusia, sebagaimana kehidupan ini semua ada dokumen yang berisi tentang narasinya. Al-Quran sebuah dokumen yang ataukah disebut dari Allah yang surat Yasin disebut Al-Khallaqul Alim, ya, yang maha pencipta dan maha mengetahui, sehingga dokumennya nggak mungkin abal-abal. Dokumennya pasti betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, tidak mungkin ada sebuah kondisi yang meleset. Istilahnya la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Ya. Nggak mungkin meleset dalam menjelaskan sesuatu yang untuk masa depan, nggak mungkin meleset menjelaskan sesuatu yang sudah lewat. Nggak mungkin, nggak terbuktikan misalnya dulu ada peristiwa Adam dengan Iblis, dulu ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Idris, itu nggak mungkin meleset karena dia sebuah dokumen. Tapi supaya tidak terkesan sama dengan dokumen pada umumnya, maka Allah beri tambahkan unzila ilaika, diturunkan kepadamu. Tentu kata kepadamu, istilah tafsirnya secara khusus sabab, maksudnya Rasulullah. Ya. Peristiwa aslinya untuk Rasulullah. Tapi umumul lafaz, ya, secara umumul lafaz pemahaman umumnya adalah harus dipahami kembali kepada setiap manusia. Ya. Zila ilaika, pada setiap yang membacanya, yang mendengarkan, diturunkan kepadamu. Ya. Diturunkan. Siapa yang menurunkan? Tentu Allah. Kenapa harus disembunyikan di bentuk pasif? Ya. Kenapa enggak misalnya kitabun anzalallahu ilaik? Ya. Tapi di sini Allah tidak mau menyebut dirinya. Inilah Al-Quran yang disebut dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Tujuannya supaya manusia fokus kepada makna kitabun unzila ilaik. Ya. Karena secara naratif, ya, bagi bangsa Arab, kalau Allah menyebut dirinya kitabun anzalallahu ilaik, maka fokus utamanya kepada Allah. Ya. Maka tidak disebutkan subjeknya yaitu Allah, supaya manusia fokus kepada kata kitabun
dan unzila ilaik. Ya, tadi kitabun sudah kita pahami pesan di balik kenapa Allah sebut kitab sebagaimana di ayat-ayat yang lain. Unzila ilaik, ya, berarti di situ ada unsur kemuliaan. Ya. Unzila, karena turunnya dari langit, ya, turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang turun pasti dari atas. Jika tidak mungkin Quran itu kitabun misalnya, ya, kan sutiro ditulis, tulis untukmu. Jadi supaya langsung menutup. Ya. Kamu nggak beriman sama Al-Quran. Salahnya apa? Kan ada yang kemudian, itu mah cuma eh, narasi yang dibuat Muhammad. Ada yang menuduh, ya, itu Al-Quran hanyalah dihasilkan dari perjalanan Rasulullah, perjalanan Muhammad remaja ke negeri Syam, macam-macam lah ya. Jadi kemungkinan itu sudah ditutup oleh Allah dengan unzila ilah. Ini Quran langsung ya diturunkan dari Allah, dari langit, sehingga jangan ada penilaian-penilaian selain bahwa Al-Quran diturunkan. Kenyataannya bagaimana? Masih ada aja manusia yang nggak meyakini bahwa Al-Quran diturunkan. Masih ada saja yang mengatakan itu hasil tulisan Muhammad. Itu hasil interaksi Muhammad dengan ahlul kitab dan seterusnya. Maka sudah disebut unzila yang tujuannya supaya manusia udah nggak mikir yang lain-lain. Pokoknya mikir ini dari langit. Tapi kenyataannya misalnya di surat Al-Ankabut ayat 48, Allah masih harus meluruskan pemahaman manusia yang mengatakan wah ini cuma hasil dari pembacaan Muhammad dari literatur sebelumnya. Ya. Maka Allah bantah dengan menyebabkan wa ma kunta tatlu min qablihi. Ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Ya. Quran ini nggak mungkin hasil kamu kaji literatur sebelumnya. Aduh, masih aja juga yang nuduh ini tulisan dia sendiri kok itu. Ya. Padahal di ayat lain Allah sudah mengatakan An-Nabiyil Ummi. Muhammad ini Nabi yang nggak ngerti baca dan tulis. Ya. Tapi masih dituduh hasil tulisan, maka Allah pun katakan wala takhuttuhu biyaminik. Quran ini nggak mungkin ditulis dengan tangan kanan. Karena kalau saja betul itu terjadi, manusia sudah semakin mustahil lagi beriman. Idzal lartabal mubtil. Ya, walaupun bagi kita insya Allah nggak ada masalah ya. Mereka cukup baca terjemahan kan sudah beriman kita. Kita berunsila ilaika.
Tapi ya, tantangannya apa? Mana bisa beriman yang lebih utuh lagi, ya. Kalau sekedar beriman sudah, tapi beriman detail-detailnya, ya, berimannya seperti berimannya para sahabat, ya, terhadap Al-Quran, nah itu yang belum kita lakukan, sehingga inilah yang mengapa harus dijelaskan, ya, kita unzila ilaika dengan penjelasan yang baru saja kita dengar, ya. Atau di sisi lain, kenapa sih harus dijelasin begitu? Agar kita bersyukur. Allah menjelaskan begitu itu supaya jangan sampai ada celah manusia itu nggak mau beriman. Wah, saya sebelum dijelasin model begitu udah beriman. Syukur kamu. Bersyukurlah kepada Allah. Cuma baca terjemahan Al-Quran ini diturunkan kepada mukhalas. Tapi orang lain yang nggak bisa beriman dijelaskan seperti ini agar ya, memahami, ya, seluk-beluk Al-Quran sebagai dokumentasi yang istimewa karena diturunkan dari dokumentasi yang bersih dari campur tangan siapa saja, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik. Bersih dari campur tangan Rasulullah, baik dari wawasannya ataupun dari tulisan tangan. Jadi benar-benar semurni-murninya unzila ilaik. Siapa yang beriman betul-betul seperti yang diinginkan dari kalimat kita unzila ilaik, maka tuntutannya apa? Fala yakun fi sadrik. Nah, sampai di sini kita masih berproses PR-PR. Seharusnya nggak boleh ada rasa berat, haraj, ya. Seharusnya nggak boleh ada perasaan terganggu. Pokoknya harus itu semua perasaan yang nggak nyaman dengan Al-Quran, ya, itu yang tidak boleh terjadi kalau kamu betul-betul meyakini kitabun unzila ilaik. Ya. Maka segala ketidaknyamanan diri manusia terhadap Al-Quran, kalau itu masih ada diri kita, sudah seharusnya kita minta ampun. Apakah tidak nyaman dengan membaca misalnya. Mulai nggak nyaman sampai menghasilkan, udah hari ini saya mau libur. Istighfarlah kepada Allah. Tidak nyaman, ya, ngerjainnya. Baru juga 5 menit, ya kepingin berhenti misalnya. Itu namanya haraj. Ya. Saya akan sakit, ya kalau sakit insya Allah dimaafkan. Nanti kalau sembuh gimana? Ya, kalau sembuh jadi semangat, insya Allah dalam dirinya tidak ada, ya, harajun. Bahasanya dengan larangan. Karena yakun, nggak boleh ya merasa keberatan. Ya. Keberatan mendengarnya, ya. Keberatan menghafalnya. Wah, saya ini bukannya nggak mau menghafal, susah nempelnya. Ya susah nempelnya itu kalau 30 juz. Ya. Kalau sehalaman, ya. Sehalaman juga susah nempelnya. Iya kalau 1 jam. Sehalaman sepekan masih susah. Ya sehalaman sebulan. Sehalaman setahun.
Kalau sudah dikasih waktu selama itu nggak mau juga, itu indikasi harojun. Berarti kamu sama Al-Quran masih ada keberatan, ketergangguan, masih alasan. Padahal Al-Quran itu ruh. Yang disebut, ya surah disebut ruh. Ruh itu apa? Seharusnya Al-Quran itu menjadi sesuatu yang include bagi diri manusia. Ya. Paket manusia itu, ya, kalau yang sifatnya kehidupan apa? Manusia butuh air. Nggak mungkin orang mengatakan, wah saya nggak sudi dalam di rumah saya ini ada air. Manusia butuh makanan, manusia butuh pakaian. Ya. Semua kan include manusia. Untuk Al-Quran seharusnya begitu. Cuma oleh Allah diuji, include-nya itu seakan-akan kalau nggak mau dengan Al-Quran, keberatan dengan Al-Quran, kok kayaknya nggak ada dampak apa-apa. Bukan kayak kita, saya males minum nih, ya. Saya males minum, ya. Sehari cuma minum segelas doang, apa dampaknya? Dehidrasi. Ya. Apa dampaknya? Ginjalnya kerja keras, sehingga air seninya keruh. Ya, itu nggak berani orang. Ya. Saya keberatan kalau harus makan pagi, makan siang, makan malam. Silahkan aja. Dampaknya Pak lemes. Ya. Tapi kalau Al-Quran nggak langsung begitu. Ya. Saya keberatan membaca, saya keberatan menghafal, saya keberatan ngaji isi Al-Quran. Ya. Saya keberatan mengamalkan, saya keberatan mendengarkan Al-Quran. Nggak apa-apa ini nggak apa-apa. Kelihatannya nggak apa-apa. Padahal cepat atau lambat apa-apanya akan dirasakan. Yang yang akan banyak apa-apanya sebetulnya, ya. Ibarat nggak minum, ya, dehidrasi, ginjalnya kerja keras, nggak mandi, ya, katakan bau misalnya. Masalahnya kalau dengan Al-Quran itu nggak langsung begitu. Ya. Dampaknya bisa baru terasa di akhirat. Suruh baca nggak mau, suruh gini nggak mau, suruh gini nggak mau. Dampaknya di akhirat apa? Jadi orang miskin. Miskin pahala. Karena dari Al-Quran Allah sediakan pahala yang melimpah ruah. Ya. Nggak mau diakses cuma karena keberatan, terganggu, nggak punya waktu. Ya udah silakan aja. Maka kasih sayang Allah mengatakan sih, jangan ada keberatan ya. Kalau ada keberatan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kok diri saya begini? Mungkin terhalangi oleh dosa-dosanya. Seharusnya manusia dengan Al-Quran itu menyambut dengan penuh bahagia. Sebahagia dia butuh air, ada air. Butuh makanan, ada makanan. Butuh tempat tinggal, ada tempat tinggal. Butuh kendaraan, ada kendaraan. Al-Quran jauh lebih mudah dari semuanya itu. Ya. Jadi kalau kamu merasa harojun, ya, itu kamu melecehkan Al-Quran. Allah itu nurunkan untuk kamu. Kamu tolak. Ya. Kamu merasa keberatan, terganggu. Disitulah para ulama mengajarkan doa Allahumma arhamni bil Quran. Ya. Dalam konteks ayat ini, irhamni bil Quran, ya Allah, berilah aku rahmatmu
dengan Al-Quran ini sehingga dalam diri ini jangan ada rasa keberatan sedikit pun. Ya. Gimana kamu keberatan suruh katakan suruh tahajud? Tahajud itu kan perintah Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Seharusnya nggak ada keberatan. Gimana kamu keberatan suruh ya untuk saat ini untuk menerima sebuah mindset bahwa Al-Quran pedoman hidup manusia dalam segala urusan, bukan sekedar sholat puasa ya zakat, tapi segala urusan. Siapa yang harajun berarti ya, imma tidak beriman atau iman yang parsial. Ya, haraj memang secara bahasa itu artinya rasa terganggu. Ibaratnya lagi tidur nih, ada yang berisik, orang merasa haraj. Ya. Di ngaji begini, tiba-tiba ya, sinyalnya hilang lagi, muncul lagi. Pasti perasaan manusia merasa haraj. Ya. Ya. Pun di ayat lain haraj itu artinya dosa. Kenapa diartikan dosa? Ya karena aslinya manusia itu ya kalau terjerumus dalam dosa seharusnya terganggu. Ya. Ya. Karena tiba-tiba la sama Allah kemudian seorang ya terserang flu misalnya. Ya, ya pasti nggak enak lah. Nggak enak karena flu itu namanya haraj. Ya. Maka ketika Allah mengatakan laisa 'alal a'ma harajun. Misalnya di surat An-Nur ada ayat seperti ini, di surat Al-Fatah juga ada. Laisa 'alal a'ma harajun. Ini maksudnya tidak dosa bagi orang yang buta untuk tidak berjihad. Ya. Itu secara syar'inya, ya. Secara makna harus bahasa artinya ketergangguan. Siapa yang buta nggak bisa jihad, ya, maka nggak usah sedih, nggak usah dipikirin, nggak usah baper. Allah udah memaafkan kok. Laisa 'alal a'ma harajun, alal a'raj harajun. Siapa yang kakinya cacat, ya nggak apa-apa, tidak berjihad. Itu juga orang yang sakit. Jadi ini penting, salah satu pesan Al-A'raf di ayat pertama, kunci berinteraksi dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, dan ini seharusnya milik semua orang beriman. Ya. Ala yakun fi sodrika harajun. Ya. Maka pemicu haraj itu salah satunya ketidakimanan dengan Al-Quran secara utuh. Kamu harus begini ya, sama Al-Quran itu harus siap minimal secara mindsetnya bahwa Al-Quran ini harus dibaca, ya, harus dihafal, ya, harus dalam arti pembinaan keimanan, bukan harus kalau nggak hafal jadi dosa, nggak juga gitu. Harus dalam arti pembinaan keimanan dalam Indonesia itu harus ada agenda menghafal, walaupun sepanjang hidupnya cuma menghasilkan 1 juz saja, juz 30 misalnya, ya, maka itu sudah cukup bermanfaat buat jiwa manusia itu, ya. Harus begini, semua diterima. Apalagi yang membuat haraj itu uh, karena lebih suka dengan kemaksiatan, ya. Kurang ilmu itu bisa
buat manusia harajun. Kurang apa lagi? Kurang interaksi ya, sama Al-Quran. Cuma Ramadan saja. Ya udah hasilnya nanti ya, harajun. Ya. Fisodrihi harajun. Sama Al-Quran tiap hari. Tapi tiap hari cuma 5 menit, 3 menit. Sementara yang lain semua jam-jam semua. Urusan makan sekian jam. Urusan tidur sekian jam. Urusan gadget sekian. Quran 5 menit. Itu juga bisa berdampak haram. Dilarang di ayat ini. Kalau kamu benar-benar iman bersama Al-Quran, tidak boleh ada haraj. Fala yakun fi sadrika harajun. Harus menyambut betul Al-Quran itu seperti sambutan jin terhadap Al-Quran yang diabadikan di surat Al-Jin dan Al-Ahqaf ayat 30. Ya. Jadi penting tidak boleh ada haraj dalam berinteraksi dengan Al-Quran supaya litundhira bihi. Ya. Supaya kamu bisa menjadi ya, penyebar Al-Quran. Ya. Sales Al-Quran. Ya. Yang bisa ngajar-ngajar, yang bisa ceramah-ceramah, yang bisa mendanai apa aja. Pokoknya Al-Quran harus semakin diterima oleh umat manusia dengan penerimaan yang tidak ada haraj. Sekaligus menjadi wadzikra lil mu'minin. Jadi pengingat bagi orang-orang. Jadi mudah menerima, mudah merasa ditegur, mudah merasa dimotivasi, mudah merasa ditakut-takuti. Ya. Ketika bersama Al-Quran, berarti memang fungsi wa dzikra lil mu'minnya berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik bagi orang itu. Karena kalau nggak menjadi dzikra, mau diingetin apa aja, ya nggak mempan, cuek. Ya. Kalau dievaluasi berarti ada masalah dengan kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik. Tiga hal ini kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik itu merupakan syarat utama menghidupkan fungsi Al-Quran. Apakah lidundira bihi, apakah wa dzikra lil mu'min. Nah, inilah yang harus selalu kita niatkan dari kajian Selasa pagi ini yang sangat tawadhu ya. Tawadhu dalam arti bisa lama ya. Jadi rutinnya inilah yang insya Allah nilai hamba-hambanya memang serius untuk kita unzila ilaika wala yakun fi sadrik ya. Wala yakun fi sadrika harajun tunzira bihi wa dzikra lil. Di surat An-Nisa ada yang mirip seperti ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslim. Ayat berapa itu? Ayat 65 An-Nisa. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Ya. Konteksnya An-Nisa 65 itu andai kata ya, ada sesuatu yang menurut kamu merugikan, ya, menurut kamu menyengsarakan, ayat ini menyengsarakan. Dalam kondisi seperti itu pun kamu tidak boleh ada haraj. Ya. Kalau masih ada haraj berarti kamu belum beriman.
Dalam sababun nuzulnya ayat ini ada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu siapa? Abdullah bin Zubair itu berarti ponakannya Rasul. Karena suaminya istrinya Zubair bernama Asma. Ya. Asma adiknya Aisyah. Berarti anaknya diponakan dengan Aisyah sekaligus dengan Rasulullah SAW. Ada masalah dengan orang Ansor, minta penyelesaian kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami punya masalah ini. Masalahnya apa? Jelasin. Begini. Orang Ansor, masalahnya apa? Begini. Ya. Kemudian Rasulullah memutuskan, oh ya yang benar kamu Abdullah. Ya. Ya, orang Ansor kamu harus ngalah karena kamu salah. Wah, langsung orang Ansor itu ya kesel gitu. Kesel itu berarti salah satu suasana haraj. Ya. Kesel sampai berkomen begini tentang masih keluarganya dimenangin. Ya. Wah, itu bahaya iman begitu. Ya. Turun ayat ini. Ya. Demi Allah kamu nggak beriman. Ya. Kalau rabbika la yu'minun. Ya. Sehingga kamu mau menerima keputusan Rasulullah hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Sama Rasulullah saat kamu lagi bermasalah, bersengketa syajar. Kamu bisa menerima dengan sepenuh hati, nggak ada istilah, oh mentang-mentang karena itu ponakannya ya. Nggak ada begitu. Pokoknya apa yang dari Rasulullah, dari Al-Quran, itu berarti dari langit. Oma yang anil hawa. Itu contoh kasus di zaman Rasulullah, orang yang merasa haraj. Jadi tidak sekedar merasa haraj, tapi juga wa yusallimu taslima. Nyerahlah kepada Allah ya, senyerah-nyerahnya. Ya. Nggak berdaya amat sih manusia selama nggak berdaya, selama istilahnya ya, nggak bisa bantah di hadapan Allah, itu namanya ubudiyah. Itu namanya penghambaan. Dan Al-Quran mengatakan penghambaan seperti ini hanya untuk Allah. Untuk manusia silahkan kamu diskusi, tidak apa-apa. Kalau untuk Allah, ya, Allah katakan begini, siap ya Allah. Ini kan merugikan kamu, kelihatannya doang merugikan. Tapi ketundukan untuk Allah pasti bermanfaat buat manusia. Ya. Demikian ibu-ibu, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan-penjelasannya yang akan menambah pemahaman kita mengenai Al-Quran dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa ada sesi pertanyaan Ustaz? Kalau ada silahkan. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Saya Bu Nanin. Ya, Ibu siapa ya? Hera Bu Nanin. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah dimaksudkan dengan harus itu Ustaz? Kalau kita punya target misalnya Ustaz. Suaranya nggak jelas. Suaranya kurang besar. Harus ya, Bu Nanin. Ya. Nah, ya. Ustaz, Ya, apakah ya izin bertanya Ustaz, apakah termasuk harja itu, keberatan itu kalau kita tuh memasang target yang tinggi Ustaz terhadap interaksi kita dengan Al-Quran? Misalnya kita target satu hari itu sekian juz, tapi ada ayat-ayat yang lain juga yang harus kita baca secara rutin sehingga
akhirnya waktu kita merasa waktu kita tidak cukup gitu loh Ustaz. Nah akhirnya merasa jadi tidak namanya jadi beban gitu Ustaz. Ya itu aja sih Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, itu bisa jadi kalau kasusnya seperti itu bisa jadi sebuah haraj yang terpuji. Ya. So, aku pinginnya sebulan ini bisa hafal 5 halaman. Tapi hasilnya ternyata cuma 2 halaman. Pasti ada rasa nggak enak tuh. Ya, nggak enak seperti itu. Sebetulnya haraj yang terpuji itu yang seperti di ayat tadi itu. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj. Ya. Jadi haraj yang dimaksud di ayat ini hanya untuk ya, sesuatu yang sudah permanen. Ya. Permanen kamu harus baca siap-siap. Tapi kamu harus baca ya. Wah nggak bisa, saya kan ibu rumah tangga ini. Nah itu harus yang tercela. Ya. Kalau kondisi begitu ingin baca 3 juz tapi cuma dapat 1 juz setengah, justru istilah bahasa Arabnya la haraj. Ya. Tidak ada dosa, tidak ada satu catatan ya. Saya cuma 1,5, ternyata 3 misalnya. Justru insya Allah dapat pahala niat itu 3 ya. Ternyata ya, kondisi ini kondisi itu cuma 1,5. Insya Allah semuanya hal-hal yang sifatnya keinginan untuk lebih baik tapi tidak terlaksana, kita segala perasaan yang nggak enak, justru pengertiannya menjadi la haraj, tidak termasuk haraj yang tercela. Baik seperti itu. Satu lagi nih Ustadz, ada dari chat ya Ustadz, saya izin bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apa yang harus dilakukan ketika sulit merojaah sedikit waktu dengan Al-Quran padahal sudah mungkin hafalannya? Mohon nasihatnya Ustadz. Jadi murojaah itu ya, sebelum ada target mungkin, ini target itu, ya, target utamanya pendekatan diri aja kepada Allah. Ya. Saya mengulangi ini supaya waktu saya terisi oleh Al-Quran. Sehingga hidup ini ada rahmatnya, ada pahalanya, ada ampunan. Karena terisi oleh murojaah itu. Ya. Adapun sudah di murojaah kok belum mungkin. Kalau sudah di murojaah kok masih lupa-lupa. Itu jangan dibaperin dah. Ya. Justru kamu lupa-lupa. Itu karena kamu menghafal. Coba kamu jangan menghafal. Mana ada ngeluh lupa. Karena menghafal ngeluh lupa. Ya. Karena menghafal ngeluh masalah murojaah. Ya. Padahal kalau sudah dilakukan, sudah. Ya. Bersyukurlah kepada Allah. Adapun hasilnya belum terasa. Itu belakangan. Yang penting kamu di hari itu jadi mau murojaah. Ya. Nah, murojaah bagi seorang penghafal itu merupakan amal soleh seumur hidup. Ya. Saya merasakan sendiri ya. Hafalan saya usianya udah 35 tahun. Kirain kalau 35 tahun udah nggak perlu murojaah. Ternyata masih harus murojaah. Ya, saya memahami ternyata murojaah itu ya salah satu dampak positif dari Allah ya, bahwa ayat yang kami hafal itu dalam tanda kutip bersiko harus dimurojaah sepanjang hidup.
Salahnya sebanyak-banyaknya orang murojaah surat Al-A'raf ini ya. Kalau ibu mau nyoba surat Al-A'raf dihafal, ya siap-siap bersabar lebih banyak. Ya. Hafal Al-A'raf ini ya beda banget seperti ngafal An-Naba, An-Nazi'at. Itu kesabarannya bisa 10 kali lipat. Seperti Al-A'raf ini walaupun sudah murojaah lagi dan murojaah lagi, tetap aja untuk bisa seperti Al-Fatihah, Qul Ahad, itu memang ya, masih jauh ya. Sehingga ya sudah terima aja. Sehingga ketika kita tidak ada haraj, oh begini ya kalau menghafal itu, ya jadilah manusia itu terikat oleh sebuah tuntutan murojaah sepanjang hidup. Ya sudah, la haraj. Ya. Jangan ada keberatan, apalagi penyesalan. Insya Allah, Allah tolong, Allah mudahkan ya proses-prosesnya. Ya. Tidak terkendala oleh apapun, oleh kesibukan, tidak terkendala oleh usia, tidak terkendala oleh kesehatan. Kayaknya ada aja ya waktu buat murojaah. Itulah pentingnya fala yakum fi sadrika harajun. Insya Allah seperti itu. Kayaknya ada yang resen. Ya, satu lagi Ustaz. Silakan Bu Trias. Ya Ustadz, jazakallahu khair atas kesempatannya. Kalau saya berkaitan dengan tadi kan kalau orang yang paham bahasa Arab saja ketika tidak belajar bahasa Arab itu tidak bisa merasakan keunikan dari Quran Ustadz ya. Nah apalagi yang pertama saya deh nih dari umum gitu Ustadz ya, sampai kuliah pun umum. Adakah kiat-kiat bagi kami nih yang orang-orang umum untuk bisa sampai ke tingkat merasakan keunikan, apakah memang belajar bahasa Arab itu menjadi sebuah hal yang mutlak gitu ya. Karena pengen banget menikmati Quran itu seperti kayak kita baca novel, baca sesuatu kisah-kisah yang apa ya, yang kita nyambung gitu. Tapi karena keterbatasan yang ada, akhirnya jadi masih belum berasa nikmat sebagaimana baca novel. Ustaz, Afwan Ustaz, kiat-kiatnya bagaimana gitu? Atau mungkin fokus ke yang lain saja. Karena kalau saya ngerasa gitu ya, dengan berusaha untuk masuk ke kelas tahfiz, perjuangan menghafal dan murojaah juga bukan hal yang pengen sih jangan jadi harus tadi Ustaz. Gimana Ustaz Afwan? Ya sebenarnya cara yang paling minimalis untuk bisa merasakan ketertarikan itu yang ngaji seperti ini. Ya. Ya, ibaratnya ibu setelah selesai ini udahlah nggak ngapa-ngapain ya. Sama Al-Quran standar aja yang tilawah, yang dihafal ya. Ya. Tapi rutin ya Selasa ini walaupun cuma sejam ini ya belajar lagi insya Allah kita akan menemukan ketertarikan yang dimaksud tadi. Kenapa ya? Karena kita kalau bahas satu ayat ya, padahal kalau mau diterjemahin ya, 3 detik juga udah selesai. Tapi karena kita ingin ngaji, ingin mendalami 45 menit selesai satu ayat. Paling banyak 2-3 ayat. Karena kita ingin menggali apa yang terkandung di dalamnya. Ya. Sementara usaha yang standar, paling tidak orang itu harus menghilangkan harusnya dulu. Ya. Sama Al-Quran tuh suruh apa ini siap, baca siap, dengerin siap, hafalin siap, kaji siap. Ya. Ya. Itu standarnya. Kalau istilahnya bagaimana bisa merasakan ketertarikan yang sifatnya mandiri. Hilangkan harusnya. Setelah itu belajar bahasa Arab. Memang Al-Quran itu standarnya. Setelah itu banyak baca tafsir. Paling enggak perwakilan-perwakilannya. Dari segi
tafsir bahasa perwakilannya kasyaf. Dari segi hukum perwakilannya Abdul Qadir misalnya. Dari segi fikrah perwakilannya Fiyudilal misalnya. Dari segi riwayat perwakilannya Ibnu Katsir. Walaupun nggak semuanya, tapi ya perwakilan-perwakilan saja. Baru insya Allah kita akan bisa merasakan ketertarikan yang mandiri, ya, bisa dirasakan sendiri. Ya. Ya, ini semua akhirnya kembali kepada takdir yang Allah berikan. Wah, saya kan dari dulu tidak dibentuk seperti itu, tidak dalam lingkungan seperti itu. Maka berlaku segala yang tidak kamu bisa jangkau semuanya jangan ditinggal. Mala idraku kulluhu la idraku jullu. Salah satunya apa? Ya kerjasama aja antara yang Allah berikan ilmunya dengan yang belum diberikan ilmunya. Kerjasama seperti inilah yang insya Allah menjadi solusi yang instan, ya. Dan masing-masing ini punya risiko syar'i yang luar biasa, ya. Yang mengajarkan punya risiko, ya. Jangan nolak, ya. Kalau dimintai tolong oleh hamba-hamba Allah, tolong ajarin saya. Ya kecuali halangan syar'i, ya. Tapi nggak ada. Tapi halangan-halangan yang sifatnya nggak syar'i malah diancam. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah. Yang diberi kemampuan dimintai tolong nggak mau, alasannya nggak syar'i, dilaknat oleh Allah. Ya. Risiko yang sudah diberi kemampuan. Yang nggak punya kemampuan ya otomatis, ya risikonya harus mau belajar, mau ya, mendengar dari yang dulu. Sehingga ketika kesadaran syar'i masing-masing ini berjalan, maka itu insya Allah menjadi solusi. Memang saya nggak pernah belajar bahasa Arab, memang saya nggak pernah buka tafsir, buru-buru buka tafsir, kitabnya nggak pernah lihat. Fidil Quran itu kitabnya seperti apa sih? Jilidnya aja nggak tahu. Bahwa jilidnya betul ada 6 jilid, satu jilidnya bisa 3.000 halaman. Melihat aja enggak, ya udah. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo tolong menolong, ya. Ilmu ajari. Ya. Yang belum merasa punya, mintalah. Ya. Sehingga insya Allah kehidupan ini bisa berjalan dengan baik dalam kebersamaan dengan Allah. Baik, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nashina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa an-nahar. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, ansur al-muslimin fi Gaza, ansur al-muslimin fi Filistin, ansurhum nasran aziza, thabbit aqdamahum anzil as-sakinata fi qulubihim wahid sufufahum wajma' kalimatahum ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.